Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Fajriyadi dari kelas reguler A. Untuk menjawab soal UTS Inovasi Pembelajaran Matematika, saya ambil judul Inovasi Pembelajaran Matematika berdasarkan analisis kondisi sekolah di SMKN 2 Ciamis. Saya menggunakan diagram fishbone. Sebelum ke diagram, menurut Salis tahun 2002 mengemukakan tujuan dari diagram fishbone adalah untuk mencari faktor yang mempengaruhi mutu dari sebuah proses dan untuk memetakan interrelasi antar faktor-faktor. Kemudian kita lihat ini diagramnya, fishbone diagram. Yang pertama itu man atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang pertama, guru bisa memanfaatkan IT. Yang kedua, guru bisa mengembangkan silabus dan RPP. Yang kedua, yaitu metode. Metode yang digunakan sangat menarik sehingga siswa tidak merasa jenuh. Yang ketiga, yaitu tools atau sarana prasarana. Kebetulan sarana prasarana pemanfaatan IT di SMK 2 Ciamis ini sangat bagus. Yang kedua, semua siswa memiliki Android. Dan yang ketiga, sekolah memberikan fasilitas kuota internet untuk siswa. Yang keempat, materials atau sumber belajar. Yang pertama, guru menggunakan berbagai sumber belajar. Yang kedua, materi pelajaran bisa dituntaskan. Kemudian yang kelima, yaitu pembelajaran yang diterapkan oleh rekan atau orang lain. Itu menggunakan Google Classroom. Dan yang terakhir, pembelajaran keterbaruan yang dilakukan oleh saya yaitu menggunakan portal belajar rumah belajar dari Kemdikbud. Dan yang kedua, menggunakan Google Classroom. Sehingga dari faktor-faktor yang mempengaruhi di SMKN 2 Ciamis itu bisa dilakukan atau menghasilkan inovasi pembelajaran matematika yang kekinian. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu man atau sumber daya manusia. Guru sudah bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama komputer karena rata-rata guru sudah mempunyai laptop sendiri dan bisa mengoperasikannya. Yang kedua, guru sudah bisa mengembangkan silabus dan RPP karena sekarang sudah ada aplikasi yang memudahkan untuk mengembangkan silabus dan RPP tersebut. Yang kedua, metode. Metode pembelajaran sangat menarik karena siswa tidak jenuh belajar, bisa melihat dan mendengarkan animasi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, yaitu tools atau sarana dan prasarana. Yang pertama, pemanfaatan IT, sarana prasarana komputer dan tablet di sekolah yang memadai. Yang kedua, semua siswa memiliki Android. Rata-rata siswa SMKN 2 Ciamis memiliki atau mempunyai HP Android. Hanya mereka kekurangan kuota internet. Tapi alhamdulillah, sekolah memberikan fasilitas kuota internet untuk semua siswa. Yang keempat, materials atau sumber belajar. Pertama, guru menggunakan berbagai sumber belajar karena dengan internet bisa lebih mudah dan banyak sumber belajar yang bisa diakses. Yang kedua, dengan pembelajaran daring atau pembelajaran online dapat mengefektifkan waktu sehingga materi pelajaran bisa tuntas. Yang kelima, pembelajaran yang dilakukan teman atau orang lain. Itu menggunakan kelas online yaitu Google Classroom yang disediakan oleh Google. Menurut Sony tahun 2018, penggunaan Google Classroom akan membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Terlebih lagi guru dan siswa bisa setiap saat bertatap muka melalui akses atau melalui kelas online Google Classroom.
Kemudian yang terakhir, yang keenam, pembelajaran yang dilakukan sendiri atau keterbaruan. Pertama, saya menggunakan portal rumah belajar dari Kemdikbud dengan linknya https sumberbelajar.kemdikbud.go.id. Yang kedua, menggunakan kelas online yaitu Google Classroom yang disediakan oleh Google. Oke, kesimpulannya dari hasil analisis dengan menggunakan diagram Fishbone, dari uraian di atas faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan pembelajaran daring atau online di SMKN 2 Ciamis dengan menggunakan portal rumah belajar Kemdikbud dan Google Classroom dapat menghasilkan inovasi pembelajaran matematika yang kekinian sehingga bisa diterapkan di SMKN 2 Ciamis sebagai alternatif pembelajaran daring atau pembelajaran online. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.